Shalom jemaat yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Sabtu 23 Januari 2021. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki akhir pekan. Sudah punya rencana apa untuk hari ini? Saya harap saudara tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Meskipun akhir pekan, tapi tidak mengurangi kewaspadaan kita. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa bersama. Puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena cinta kasih-Mu yang selalu menyapa kami setiap pagi. Kami masih bisa merasakan hangatnya sang mentari pagi yang boleh menyapa kami. Demikian pula hangatnya cinta kasih-Mu yang selalu merangkul dan melingkupi kami. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan juga memampukan kami untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, bacaan kita hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Saudara, apakah saudara pernah menolong seseorang? Tentu hal ini sudah sering kali ya saudara lakukan. Bagaimana jika orang yang kita tolong itu ketika kita sudah berikan bantuan, dia masih saja hidup di dalam belenggu dosa. Padahal kita sudah menolongnya untuk misalnya hidup di dalam terang kasih Tuhan, tapi masih saja lewat teguran-teguran itu merupakan cara kita menolongnya, masih saja orang itu melakukan kesalahan dan melakukan lagi. Bahkan ketika kita memberikan ampunan terhadap apa yang jadi kesalahannya, kita sudah menolong dia untuk menyadari, tapi tetap saja dia melakukan kesalahan dan kesalahan lagi. Mungkin dalam benak kita merasakan jengkel. Ini kok orang tidak bisa dibilangin ya, kok orang ini susah ya. Nah, nuansa yang sama juga muncul di dalam bacaan kita hari ini di dalam Lukas. Kalau saudara perhatikan di pasal 10 ini, ya di pasal ini terutama yang merupakan kelanjutan dari pasal 10 yang ketika Yesus mengutus 70 murid, kemudian apa yang kita baca tadi perikopnya berjudulkan Yesus mengecam beberapa kota. Nah, apa yang terlintas di dalam pikiran kita ketika kita tadi membaca bahwa kisah Yesus mengecam kota-kota di daerah Yahudi yang membandingkannya dengan Tirus dan Sidon. Mengapa Tuhan marah? Kecaman Tuhan Yesus kepada Korazim, Betsaida dan Kapernaum menjadi kecaman yang bukan tanda marah, tetapi Yesus memberikan seruan untuk sudahlah kamu bertobatlah. Lah kenapa? Karena di kota-kota tersebut mereka itu sudah mendapatkan pelayanan, sudah mendapatkan kebaikan Tuhan lewat pelayanan para murid. Sudah tidak terhitung lagi bagaimana kebaikan dan anugerah Tuhan dinyatakan melalui para murid pada kota-kota itu. Namun sayangnya mereka justru tidak memperlihatkan kehidupan yang dipenuhi dengan pertobatan, kehidupan yang dijalani dengan ketakutan akan Tuhan. Dan justru pelayanan itu tidak membuahkan hasil. Nah saudara, ketika melihat hal ini, Yesus pun marah kepada kota-kota ini. Ya. Ironis sekali memang, Korazim, Betsaida dan Kapernaum yang mengalami banyak kebaikan Tuhan, namun ia tidak mengalami perubahan. Terlalu banyak mukjizat yang dilakukan di sana, tetapi tidak ada perubahan apapun. Setelah mengalami kebaikan Tuhan, seharusnya kita anak-anak Tuhan itu harusnya lebih dekat.
semakin mendekatkan diri, semakin paham apa yang Tuhan mau, semakin paham apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bukan justru menampakkan kehidupan yang sebaliknya. Untuk itulah di ayat yang 16, Yesus mengatakan, apabila menolak mendengarkan utusanku yang adalah utusan dari Tuhan, berarti ia sama dengan menolak Yesus sendiri. Di sini menolak adalah menolak para murid Kristus yang memberikan kabar sukacita, memberikan kabar mengenai firman Tuhan. Berarti kalau mereka menolak para saksi, menolak para murid, berarti ia juga menolak Yesus yang adalah sang guru. Nah saudara, jangan sampai kemudian kita sama seperti Korazim, Betseda, dan Kapernaum. Ketika kita sudah diingatkan Tuhan, ketika kita sudah mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita masih saja terjerembab hidup di dalam belenggu dosa. Kita tidak bisa memberikan kehidupan yang baik, kita tidak bisa menjadikan teladan yang baik, menyatakan cinta kasih Allah kepada dunia. Mari kita tilik kembali kehidupan kita. Sudahkah saya menjadi pelaku firman? Sudahkah saya menerima firman itu yang diwujudkan di dalam tindakan kita, melalui pertobatan, melalui hidup yang penuh syukur kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Sungguh layak hidup kita untuk kita refleksikan kembali, supaya lewat kehidupan kita, kasih Yesus menjadi nyata, bukan hanya lewat kehidupan kita, tetapi juga bisa menyentuh banyak orang. Saya percaya bahwa di tengah pandemi ini, saudara bisa untuk hidup di dalam terang kasih Allah. Saudara bisa menjadi berkat bagi sesama. Berjuanglah terus, tetap semangat, dan percayalah Tuhan akan memampukan saudara. Kita akan satu di dalam doa kembali. Ya Tuhan, kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami seringkali kami lalai, seringkali kami masih menolak, bahkan kami masih sembunyi. Karena kami masih hidup di dalam belenggu dosa, hidup di dalam kepentingan kami sendiri. Kami masih hidup hanya untuk kami sendiri. Namun firman-Mu hari ini sungguh nyata bahwa kami diutus oleh Engkau untuk menjadi terang firman-Mu di tengah dunia. Ketika kami diutus menjadi saksi-Mu yang mewartakan kepada dunia, berarti kami harus menyatakan kehidupan kami penuh dengan cinta kasih-Mu, sehingga melalui kehidupan kami terpancar berkat dan anugerah bagi orang lain. Untuk itu kami yang penuh kelemahan, kami yang rapuh ini memohon pertolongan-Mu, memohon kekuatan hanya daripada-Mu lah, supaya kami dimampukan. Memang secara manusia kami lemah, tetapi kami percaya ketika Tuhan sudah bersabda, Tuhanlah yang memiliki kehidupan dan Tuhanlah yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya saudara, tetap bersemangat menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Ingat, meskipun akhir pekan, tetapi jangan sampai kita lalai untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Apabila saudara ingin keluar rumah, selalu ingat menggunakan masker dimanapun saudara berada, supaya saudara terhindar dari virus ya. Selalu rajin untuk mencuci tangan, selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, supaya saudara bisa menghentikan pandemi ini. Saya percaya di tengah pandemi ini, kasih Kristus semakin nyata, selalu ada bersama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Selamat menjalani kehidupan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.